Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa itu? Allah. Kalau orang yang tidak ada, sapa Allah. Kalau orang yang ada langsung sapa Allah. Semoga Allah menyembuhkan pada kau. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang berdoa? Allah, siapa? Silakan. Ya, maaf. Kedua yang benar jawab, posisinya siap belajar, berdoa dengan serius. Let's pray together with A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Baik, kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, menerima apa yang kita minta. Terutama Allah membukakan hati, pikiran kita agar diberikan kemudahan untuk belajar. Ya. Baik, selanjutnya siapa yang memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, Pancasila saja, silakan. Pimpin pembacaan Pancasila. Oke, tegap, siap, Oscar. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, jazakallah Oscar. Terima kasih banyak Oscar sudah memimpin membaca Pancasila. Pancasila ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencintai negeri kita ya, dengan Pancasila ini. Baik anak-anak sekalian, silakan keluarkan buku PAI-nya, buku paketnya dan laptopnya. Tapi belum dibuka laptopnya, alat tulisnya juga. Hari ini kita akan belajar materi baru. Namun sebelumnya kita review dulu yang lainnya. Kita review materi yang lalu. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Integritas. Oke, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan integritas? Oke, tadi mutu atau sifat atau sikap seseorang yang memancarkan kewibawaan, betul? Oke, betul. Integritas itu dimiliki oleh seseorang yang memiliki sifat-sifat. Ada 3. Apa saja? Silakan. Oke, Nabi. Jujur, adil, amanah. Oke, jujur, adil, amanah. Itulah sifat integritas seseorang. Seseorang bisa dikatakan punya integritas kalau dia jujur. Seseorang punya integritas kalau dia amanah. Seseorang punya integritas kalau dia adil. Kalau hilang salah satunya, maka dia tidak dikatakan punya integritas. Hilang integritas seseorang berarti hilang kewibawaan seseorang. Ya, jadi orang itu kalau kalian ingin punya integritas, kalian ingin punya wibawa, maka harus ada 3 ini. Dan Rasulullah SAW itu memiliki ketiganya. Ada berapa sifat yang dimiliki Rasul? Apa saja? Iya, sidik, amanah, al-fatona, tabligh. Amanah, sidik, jujur. Fatona, cerdas, tabligh, menyampaikan. 2 sifat Rasulullah
yang ada dalam sikap integritas atau ada dalam bagian dari integritas seseorang. Jadi kalau hilang salah satunya, maka orang tersebut dikatakan belum tidak dikatakan memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan amanah? Angkat tangan. Oke, Satria. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Dari kata amin, dari kata yang manu. Dari kata amin. Kenapa? Ah ya betul, cerdas. Amanah itu sifatnya, bukan orang itu. Jadi sifat seseorang ya. Betul. Terima kasih. Asya telah meluruskan. Jadi amanah itu sifat, bukan orangnya. Sifatnya. Oke. Jujur, gampang kalau jujur, ya kan? Adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Apa? Adil itu adalah rata atau seimbang. Rata maksudnya sama rata. Kalau seorang memberi pada orang lain, pada si A 50, pada si B juga 50, itu rata. Maka adil. Tapi ada orang yang memberikan pada si A 50, kepada si B hanya 30. Nggak seimbang. Adil nggak? Belum tentu, ya kan? Ya, kita lihat kondisinya, bukan kondisinya. Bisa jadi si B atau si A yang dapat 50, memang dia membutuhkan 50. Memang dia berhak dengan 50 itu. Mungkin dia kalau pegawai ya, dia sudah lama bekerja di satu tempat, sudah 2 tahun atau 3 tahun, dia dapat 50. Sementara si B, dia baru setahun baru masuk, ya wajar kalau dia dapat 20 atau 30. Nah ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika satu peperangan selesai, Rasul membagi ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang, bukan rampasan perang sebenarnya ya. Jadi setelah perang, musuh kalah, lari kan dia kan? Karena perang zaman dulu ketemu face to face. Kalau sudah kelompok orang mukmin dengan orang kafir bertemu, yang kalah pasti dia akan meninggalkan gelanggang. Nah dia meninggalkan nggak peduli dengan barang-barangnya, dia menyelamatkan diri. Nah ketika orang kafir kalah lari, maka ada harta rampasan perang, ada harta yang ditinggalkan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baju perang, baju besi, ada tombak, ada harta pasukan dan sebagainya, dikumpulkan. Maka Rasulullah membagi kepada orang muhajirin 300, membagi kepada orang ansor hanya 200. Adil nggak Rasulullah? Siapa yang bilang Rasulullah adil? Oke, cukup, turun tangan. Yang mengatakan Rasulullah tidak adil? Tidak ada. Yang mengatakan belum tentu? Ya, Dennis, kenapa belum tentunya? Yunus, kenapa belum tentu? Kayak punya alasan, kenapa belum tentu? Ya, kaum muhajirin dikasih 300, kaum ansar dikasih 200. Teman kalian sebagian ada yang mengatakan adil, yang lainnya mengatakan belum tentu. Apa? Yang memberi Rasulullah, cerdas. Pokoknya kalau Rasulullah yang beri pasti adil, cerdas. Tapi namanya manusia kan pengen tahu alasannya ya. Kenapa kok? Adil ya. Hansar juga ikut dalam perang. Lebih impact. Semuanya membantu orang muhajir. Oh kayaknya muhajirnya turun dalam perang. Itu narang itu. Ustaz, tadi menggarisbawahi pernyataan apa? Kalau Rasulullah yang membagi sudah pasti adil. Oke, itu benar. Karena ketika Rasulullah diprotes oleh orang Ansor, ya Rasulullah, adil ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berbuat adil engkau wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau engkau beranggapan bahwa Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu siapa yang akan berbuat adil setelah itu? Jadi kalau udah Rasulullah yang memberikannya sudah adil pasti Rasulullah. Tapi namanya manusia, saya tahu orang Ansor juga begitu.
orang Ansor akhirnya dia merasa bangga adil nih Rasulullah nih. Kita sama-sama berjuang kok. Kita sama-sama berperang. Karena orang Mekah dia yang hijrah kan, Muhajirin kan hijrah kan. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Bawa apa dia? Boro-boro bawa senjata. Boro-boro bawa harta, semua hartanya ditinggalkan di Mekah karena nggak boleh dibawa. Rumah tanah nggak bisa dibawa, ya kan? Harta benda isi rumah nggak bisa dibawa. Kalaupun dibawa berat, memberatkan perjalanan. Mereka masih buru-buru juga. Makanya orang Muhajirin itu banyak yang membawa dirinya saja dan keluarganya untuk hijrah bersama Rasulullah. Sehingga sampai di Madinah punya rumah nggak dia? Punya harta nggak dia? Enggak. Maka wajar Rasulullah memberikan lebih besar, lebih banyak kepada orang Muhajirin. Maka kata Rasulullah, kalau saja Allah dan Rasulnya tidak hadir, lalu siapa yang mampu berbuat adil? Kalau kamu mengatakan tadi orang Ansor ya yang protes ini, maka di orang Ansor itu diam. Mereka orang Muhajirin pulang dari perang ini membawa hartanya, sementara kalian orang Ansor pulang dari peperangan ini membawa aku Rasulullah. Pilih mana? Kalau kalian pilih harta, maka akan aku ambil aku bagikan kepada kalian. Tapi kalian pulang dengan harta kalian, orang Muhajirin pulang bersama Rasulullah. Nangis orang Ansor, nangis sedih. Mereka memilih, kami ingin pulang bersama engkau ya Rasulullah. Kami ingin pulang bersama engkau ya Rasulullah. Gak apa-apa. Karena udah sadar, orang Muhajirin itu gak punya apa-apa ketika hijrah. Sementara orang Ansor kan di Madinah kan? Harta dan bendanya masih ada di Madinah. Oke, itu ya. Itu bijaksana Rasulullah dan itu wibawanya Rasulullah, integritasnya Rasulullah. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab 9. Ya, silakan buka bukunya bab 9 tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apa itu munfarid? Sendiri. Oke, silakan dibuka bab 9. Setelah itu perhatikan lagi Ustaz Nur. Kalian hanya tugasnya membuka bab 9. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Hari ini beberapa waktu ini dari kemarin bukan hari ini saja, suasana kita berada pada kondisi musim kemarau yang panjang. Sebagai seorang yang beriman, apa yang bisa kita lakukan? Sholat istisqa. Sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu adalah bagian dari cara kita untuk meminta kepada Allah ikhtiar selain ikhtiar yang lain. Jadi sholat istisqa itu meminta kepada Allah hujan. Pertanyaan berikutnya, sholat istisqa itu sholat sendiri atau bersama-sama? Bagaimana, sendiri boleh nggak? Boleh, bersama-sama sendiri boleh. Nanti kita akan bahas macam-macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan bersama-sama. Apa yang dimaksudkan sunnah? Teman-teman? Ya. Ya, sunnah adalah dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan rugi dia. Rugi apa? Nggak dapat pahala. Siapkan alat tulisnya. Silakan kerjakan berdua. Ini sebagai pretest. Oke. Silakan. Nah, ini. Silakan dikerjakan. Yunus, kamu gabung sama Dedi aja. Nah, waktunya hanya 5 menit. Ini sebagai contoh waktu kamu bersama. Lihat di buku. Ini sebagai konsen. Kerjasama agar dua-duanya mendapat ilmu. Salah yang menulis, aku yang membaca persediaan.
Ayo, kerjasama ya. Oke, ada pertanyaan relatif itu apa? Itu relatif? Iya, itu teman kamu tahu. Nah, iya dan iya. Ya. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Udah belum? 5 menit lagi. Oh, ini ya. Ini baca tiga. Udah 9 kali juga udah berenang. Berenang itu 9 kali. Anda boleh satu boleh dua hukumnya. Karena aslinya sunnah itu hanya dua. Kalau pakai bahasa Arab sunnah. Nah, hanya dua. Tapi kalau di Indonesia satu bisa jadi sesuai kebutuhan aja. Dari asal. Nanti kita akan bahas. Ya 50. Kelas 9. Kelas 9. Tiga lima. 29. 25. 20. Ya, oke, cukup. Silakan dikumpulkan. Selesai tidak selesai diberi nama, dikumpulkan. Oke. Sudah cukup. Banyak berdiri. Berdiri dulu. Ya, banyak berdiri. Angkat tangannya, digoyangkan. Oke, digerakkan. Oke, awal di depan ada orang, dibanting. Kurang aja. Ya, digerakkan. Digerakkan.
Terus dibanting ke bawah. Gol. Nah, silakan duduk kembali. Akhir. TTS tadi, teka-teki silang tadi, itu sebagai tes sebelum kita belajar. Nanti kita lihat hasilnya setelah kalian belajar. Ya, kita lihat hasilnya setelah kalian belajar. Apakah hasilnya lebih baik atau sama atau bahkan lebih buruk? Oke ya. Dan cukup, silakan tutup kembali bukunya lihat depan. Tentang salat berjamaah dan munfarid. Sunnah artinya kalau secara fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak ada pahala, dia berdosa. Tapi kita maksimalkan. Sunnah adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan merugi. Oke, kita akan bahas ini salat sunnah, berjamaah dan munfarid. Oke, semua fokus di depan. Target pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengklasifikasi sholat sunnah berjamaah dengan sholat sunnah munfarid. Mengklasifikasi artinya apa? Klasifikasi? Mengelompokkan, membedakan. Oh, ini sholat sunnah berjamaah, ini sholat sunnah munfarid. Ini boleh dikerjakan berjamaah, ini tidak boleh dikerjakan secara berjamaah sendiri. Oh, ini boleh berjamaah, boleh juga tidak. Itu ya, itu mengklasifikasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian paham tentang 3 sholat sunnah: sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat jenazah. Istisqa pernah kita lakukan kemarin di sekolah kita. Ya kan? Pernah kan? Sholat gerhana belum pernah. Siapa udah pernah di rumahnya? Oke, alhamdulillah dan sudah ada gambaran. Kalau belum pernah nanti kita akan coba praktekkan. Sholat jenazah, siapa yang udah pernah sholat jenazah? Ya, bagus. Oke. Jadi dari pelajaran ini nanti kalian bisa memahami tentang sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Berikutnya, kalian dapat memahami tentang tata cara dan ketentuan, kaifiyah tata caranya, ketentuannya, batasan-batasan dari sholat gerhana dan sholat istisqa serta sholat jenazah. Kemudian kalian dapat menjalankannya dan dapat mengambil hikmahnya. Jadi kalau tanya hikmahnya apa sih sholat gerhana, hikmahnya apa sih sholat istisqa, hikmahnya apa sih sholat jenazah, kalian tahu. Kalian punya ilmu tentang itu. Yang terakhir, kalian akan diminta membuat video pembelajaran tentang sholat jenazah. Nanti. Ya, berkelompok. Nggak bisa kan sendiri kan? Kalau bikin video nggak bisa sendiri. Kalau yang kemarin poster sendiri-sendiri ya. Kalau ini bilangnya bersama-sama berkelompok, jadi sama. Apa itu sholat sunnah berjamaah? Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat tambahan yang kedudukannya penting sehingga dapat diupayakan dilaksanakan semampunya. Ribet banget ini. Langsung aja. Sholat sunnah adalah sholat tambahan untuk menyempurnakan sholat fardu. Gitu aja udah. Jadi sholat sunnah adalah sholat tambahan yang tujuannya menyempurnakan sholat fardu, sehingga harus serius mengerjakannya. Sama seriusnya dengan sholat fardu kita kerjakan. Kalau nggak dikerjakan gimana? Nggak apa-apa, tapi rugi. Kalau sholat fardu tidak dikerjakan, dosa. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi rugi. Kenapa? Karena sholat fardu kita belum tentu sempurna, ya kan? Belum tentu bagus sholat fardunya, akhirnya disempurnakanlah dengan sholat sunnah. Oke, lanjut. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan berjamaah, ada pula yang dilakukan sendiri-sendiri. Ada yang dilakukan boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Apa saja? Ya, lihat. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, boleh berjamaah. Ulama yang membolehkan boleh sholat sendiri dalam kondisi tertentu. Dulu ketika pandemi tahun 2020, 2021 kita sholat id online. Sholat id di rumah, ya kan? Siapa yang sholat id di rumah?
Iya. Sama keluarga. Ada khutbah? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Kondisi darurat. Boleh. Kalau tidak darurat, Rasulullah menyuruh kita untuk berjamaah. Sholat minta hujan juga begitu, ada khutbahnya. Mari ini dalam hadis Muslim. Sholat khusus juga begitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa harus berjamaah? Karena ada khutbahnya. Aslinya, hukum aslinya begitu. Tapi dalam kondisi tertentu, kamu mau minta hujan saat di rumah udah kekeringan banget. Oh ya udah nggak apa-apa. Semua di sana kekeringan enggak, rumahku aja. Oh, kalau rumah kamu aja kekeringan bukan. Salat istisqa, kamu cek PAM, udah dibayar belum tagihan PAM? Kamu cek pompanya. Kalau di rumah kamu saja. Tapi kalau seluruh wilayah seperti sekarang ini, Kota Bekasi ini kekeringan udah lama nggak hujan, maka kita kumpulkan salat istisqa. Nggak semua salat istisqa, salat sendiri di rumah, tanpa khutbah nggak apa-apa. Minta pada Allah agar turunkan hujan. Sama dengan salat id salat sendiri, kondisinya darurat. Atau kamu habis takbiran malamnya, capek lelah, habis salat subuh tidur lagi, begitu bangun udah jam 9. Udah jam 9, bubar gak yang di lapangan? Bubar udah. Nah kita, kalau belum sholat id aja di rumah 2 rakaat. Allah. Paham? Ya. Jadi kalau kondisi darurat nggak masalah. Tapi aslinya hukum asli. Ini sholat yang wajib berjamaah. Lanjut. Sholat yang wajib sendiri-sendiri. Sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Gimana kalau berjamaah? Bid'ah. Nggak boleh. Contohnya apa? Sholat rawatib. Rawatib itu apa? Tadi ada pertanyaan. Sholat sesudah sholat fardu, baik itu sebelum, istilahnya apa? Qabliyah atau setelah, istilahnya ba'diyah. Ya, Ustaz ya. Rawatib itu sholat dua bagian setelah sholat atau sebelum sholat fardu. Sebelum sholat fardu berarti namanya qabliyah, setelah sholat fardu berarti namanya ba'diyah. Sholat rawatib. Ini sendiri-sendiri, nggak usah berjamaah. Lanjut, tahiyatul masjid itu juga sendiri-sendiri. Sholat tahiyatul masjid sendiri-sendiri, bareng tapi nggak ada imamnya, sendiri-sendiri. Lalu sholat istikharah, apa itu istikharah? Meminta pilihan, petunjuk dari Allah atas 2 pilihan. Oke ya? Jadi kalau ada pilihan kamu mau Taruna masuk ke Nusantara, satu lagi mau masuk ke sekolah Pradita, dua-duanya kamu diterima. Bingung, sholat 2 rakaat istikharah. Lanjut, sholat fajar, ini, sholat tahajud, sholat duha, sholat wudu, sholat taubat. Nah, sholat-sholat yang boleh dilaksanakan berjamaah sendiri, sholat tarawih, witir, sholat malam, dan sholat jenazah ini boleh sendiri-sendiri atau berjamaah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sholat jenazah sendiri. Karena jenazahnya nih udah dimandikan, salatnya udah dimandikan dari kamar ini. Belum dibawa ke masjid kan? Kamu buru-buru mau pergi. Boleh sendiri. Allah. Pak takbir. Bisa. Oke, alhamdulillah sudah selesai di dalam ini. Kita evaluasi sedikit, ya, kita refleksikan sedikit. Sholat sunnah adalah sholat apa tadi? Sholat fardu. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam sholat sunnah, ada sholat sunnah berjamaah. Kemudian ada munfarid, ada yang boleh berjamaah dan munfarid. Oke ya, detailnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Gimana perasaan kalian hari ini? Gimana ya? Senang ya belajar dari mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dibuka 3 kalian terpahami, ya terpahami oleh kalian. Baik, kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillah.
Ya, jadi saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.